dia diajarin lah kapas terus taruh biji kan. Dan mereka ngelihat kalau ditaruh di sini, oh dia bengkoknya ke sini, kan dia cari matahari. Cuma mataharinya nih kita nggak tahu. Aku tuh nggak pernah ngebayangin tentang pohon itu loh. Setelah Dika menjelaskan tuh, aku jadi benar-benar paham jadinya. Nanti di blok-blok itu doang. Iya benar-benar. Nggak tahu sih alasannya. Alasannya karena kan kalau mau melahirkan masih bisa. Nah, coba kamu jelaskan kepada para lelaki yang berpikiran sempit seperti itu bagaimana? Mungkin lebih ke beban prosesnya ya untuk menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu ya. Mungkin tidak berani bertanggung jawab ya bebannya. Oh, gitu. Tidak bertanggung jawab. Iya kan? Ya mungkin sih gitu. Iya kan, nah sekarang aku balik tanya nih, kalau dari sisi cowok tuh kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan? That's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. Hai guys, kembali lagi ke channel aku Tari Yuliana. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng lagi sama seorang fisioterapi. Kemarin aku sudah sempat open Q&A juga di Instagram story, dan beberapa ada pertanyaan dari teman-teman yang masuk, bakalan aku tanyain sama fisioterapinya langsung. Siapa dia? Langsung saja. Oke, ini dia fisioterapinya. Hai. Coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Dika. Saya fisioterapi. Ya. Terus? Apalagi Kak? Sekarang ini kesibukannya berarti apa, kerja di mana? Oh, sekarang kebetulan ada 2 praktek. Yang satunya ada satu tempat. Satu lagi ada satu tempat lagi. Jadi praktek mandiri sih Kak. Oh, praktek mandiri. Itu kliniknya Dika sendiri? Ya, praktek mandiri sendiri. Oke, berarti menjalani kerjaannya praktek mandiri, nggak di rumah sakit gitu ya? Dulu sih sempat Kak. Oh, di mana? Dulu tuh kerja di rumah sakit Siloam, Siloam Bali. Itu sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah. Lupa sih. Kenapa memilih praktek pribadi? Kebetulan waktu itu kan mau lanjut pendidikan ya kayak terus nggak boleh sambil kerja. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Berarti udah sekarang udah selesai S2? Enggak, profesi. Oh, profesi. Berarti waktu itu mau lanjut profesi, makanya berhenti kerja di sana gitu. Karena profesinya kan di luar, ada yang jam di luar. Sibuk nggak sih giniin klinik itu? 2 kan? Lumayan Kak. Nggak pernah libur ya? Enggak juga kali, libur hari Minggu Kak. Ya kali kan workaholic, terlalu mencintai pekerjaan. Enggak juga. Soalnya kan kalau ngatur prakteknya tuh kebetulan praktek sore. Kalau dulu kan emang dari pagi sampai sore yang di Denpasar. Tapi sekarang karena ada 2, jadi dibuatin schedule aja. Oh, yang ada 3 yang hari, yang di Badung 3 hari. Tapi startnya gitu. sore sih. Oh, startnya sore. Terus paginya? Paginya ada kerjaan Kak. Wow. Pagi tuh aku kan fisio tuh lebih concernnya bukan concern kayaknya berat banget ya. Lebih ingin memfokuskan diri ke kayak fisioterapi itu kan dibagi-bagi gitu kan. Aku pengen itu maksudnya yang kasus-kasus kayak saraf itu. Terus karena kemarin juga di Siloam itu ada kasus skoliosis. Jadi ada interest ke situ dari tahun 2015. Oh gitu. Berarti paginya itu pagi dan sore tetap bekerja masih fisio di luar dari jam praktek. Itu modelnya kayak datang ke rumah, ya, visit, bisa. Kayak gitu. Berarti kayak modelnya kayak di booking gitu juga ya? Bukan? Gimana ya? Booking gitu ya? Aduh, kok negatif sih? Enggak gitu. Kayak aku kan sekarang kayak MUA. Sistemnya booking dong. Booking jasa makeup. Okay. Jasa makeup yang di booking loh. Kan gitu, berarti sistemnya kayak gitulah hampir. Tapi menangani pasiennya itu hitungan beberapa kali gitu kan, enggak yang sekali datang gitu. Berarti kayak Dika ini punya misalnya pasien A, Dika akan menangani si pasien A ini selama berapa bulan gitu misalnya kayak gitu. Iya, ada yang minggu, ada yang bulan, ada yang hari. Gitu, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Oh gitu. Sama tapi kasusnya. Mostly ke saraf.
Mostly ya. Oh gitu. Berarti fisioterapi itu ada lebih bagian-bagiannya lagi gitu ya? Karena kan kalau adik aku nih kayak lebih cenderung ke anak-anak gitu. Jadi aku sepintas dengar kalau adik aku bilang tentang gimana caranya melatih anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Terus ada juga yang kayak di rumah sakit tuh sebelumnya kan karena aku skoliosis ya, punya skoliosis. Jadi kan aku memang lebih tahu tentang fisioterapi yang untuk ngurusin rehabilitasi aku setelah aku operasi. Kan aku taunya gitu. Jadi sebenarnya fisioterapi itu kan ada pembagiannya lagi tuh. Kayak gimana tuh modelnya? Ini setahu aku kayak sejauh yang kita tahu sampai saat ini. Jadi fisio tuh emang dibagi dia. Jadi ada sekarang ada berapa ya? Kalau nggak salah 6 atau 7. Tapi yang paling umum tuh yang mungkin kalau di sini muskuloskeletal, otot sama tulang kayak gitu. Pos operasi, nah itu muskuloskeletal. Kalau saraf itu kita bilangnya sih neurofisio. Kalau neurofisio lebih ke yang Parkinson, yang stroke, yang penjepitan saraf atau segala macam. Mungkin ada juga yang skoliosis yang sarafnya tuh kejepit kayak gitu, masih bisa ke neuro dia. Masih bisa ke muskulo juga kalau ada problem di otot yang nggak balance. Ada anak-anak juga, pediatri, ada orang tua geriatri, ada yang olahraga. Yang olahraga bisa kayak teman-teman yang concern di sepak bola, kan banyak. Seru tuh. Muncul. Seru tuh kan, jadi ngikutin. Enak keliling dunia. Wah benar. Ya maksudnya misalnya nih timnas gitu, ngikut timnas kan pasti ada kan timnya. Weh, nggak niat kesana? Enggak sih Kak. Katanya enak. Enak lah, pasti enak lah. Bisa dapat jalan-jalan kan. Iya benar sih. Berbanyak gitu. Tapi yang sekarang lah dinikmati yang sekarang. Wah mantap. Bersyukur. Ya, syukurilah hidup. Tadi disebutin berarti 5. Lagi satu? Ya, muskulo, neuro, pedi, geri, integumen, sport. Integumen itu apa? Kulit. Oh kulit. Itu ya. Oh ya oke. Terus tuh satu lagi tuh. Ada 7 dong. Sekarang kalau nggak salah ada yang travel medicine itu dikembang, masih ada yang kembangin di kampus. Itu lebih seru lagi. Ya enak sih. Enak banget kalau ada sponsornya. Iya. Dimanapun itu sih. Iya. Sama kayak kerjaanku, kalau ada sponsornya ngajak aku prewed gitu, misalnya kemana ke Jepang, seru banget. Iya kalau di sini aja kerjaannya gini aja. Ya kalau jadi asisten kabarin aja. Kalau ke Jepang bisa kok. Tunggu tunggu subscriberku nambah gitu ya, berapa ratus ribu, nanti aku perlu asisten, videografer gitu, tolong ya. Bisa nggak? Bisa. Kabarin aja Kak. Sekalian nanti buat jaga-jagain aku. Nanti kan aku ibaratnya ini aku sudah skoliosis selesai operasi gitu. Sekalian jaga-jagain nanti kalau misalnya kenapa gitu. Iya, asik. Wih, mantap sekali aku punya fisioterapi pribadi. Ya. Adik udah. Wih, mantap. Lengkap. Wih, asik. Mantap. Oke, berarti sekarang ini lulusan fisioterapi tahun berapa? S1-nya tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya. 2015. Oh, beda 2 tahun sama aku ya. Aku lulus S1 2013. Kakak kan lebih senior. Enggak. Yep. Oke. Duluan aja lahirnya. Iya, betul. Yeah. Okay. 2015 terus lanjut. Aku sempat kerja di bank, Kak. Kerja di bank. Ya, setelah S1 itu aku sempat kerja di bank kan. Cuma ya. Oh ya, bentar. Tadi sebelum kita take video, kita sempat ngobrol kalau Dika juga sempat kerja di IO. Dulu waktu zaman kuliah. Iya, zaman. Dari zaman kuliah dong, guys. Dia tuh udah emang enggak pernah mau diem. Iya. Kuliah ya, sambil jadi IO. Cepet bosen soalnya. Oh. Ya, terus dia IO. Luar biasa sekali. IO deh, apa ya? Ya ikut event dah. Iya, ikut event. Ya DW gitulah ya. Oke. Iya tahu. Aku sering juga tuh ngajak DW dulu waktu aku di IO. Anak-anak kuliahan pasti memang. Iya. Terus habis itu kerja di bank. Iya, sempat di bank. Berapa lama? Tapi waktu lulus S1 tuh berapa ya? 3-4 bulan. Iya, 3-4 bulan kalau nggak salah. Kenapa berhenti? Pesan? Karena kebetulan dapat di rumah sakit. Oh. Jadi ya udah. Okay, bukan bermaksud banknya nggak bagus, enggak juga. Oh, iya. Cuma kan carinya yang
Sesuai sama jurusan ya? Jurusan. Waktu itu sambil tunggu juga dan sambil ada home care juga kan waktu itu pikir bisa ya, ternyata nggak bisa. Terus ujung-ujungnya mau profesi Ya, berhenti. Jadi setelah di rumah sakit. Oh, setelah profesi baru fokus ini. Baru fokus sama praktek. Oke. Berarti udah dari 2015 sampai sekarang 2020 udah 5 tahun lah ya. Belajarnya iya. 2005 dari lulusnya. Masih tetap belajarnya iya. Masih tetap belajarnya. Berarti mulai belajarnya dari 2011. Nggak dari kecil Kak. Oh iya, ya ampun. Belajarnya dari TK. Belajarnya dari kecil. Belajar fisioterapinya dari 2011 kan? Nah, benar aku sekarang luar biasa tamu kita kali ini. Terus betul sekali. Dari 2011. Oke. Itu pas kuliahnya itu dari kuliah nggak ada peminatan gitu dari setelah akhir-akhir semester gitu misalnya. Itu kan tadi disebutin kan ada 6 sampai 7. Itu ada mengkhususnya lagi atau pas kita kerja aja kita mencari yang kita suka gitu, kita yang cocok sama kita gitu misalnya. Kalau dulu tuh sempat kakak kelas ya senior tuh sempat buat kayak klub gitu, tapi klubnya lebih ke sport. Itu sampai sekarang kalau nggak salah masih jalan sih kalau di Udayana. Oh, berarti nggak ada yang dari mata kuliahnya tuh dibagi ya? Kayak aku dulu kalau di KM itu memang di tahun terakhir, di tahun keempat itu memang dibagi. Jadi yang benar-benar ada epidemiologi yang kayak gitu. Materinya kita dapat, tapi nggak yang maksudnya kita dibagi itu. Oh ini yang concern ke fisioterapi, apa muskulo misalnya. Dikelompokin jadi satu, enggak gitu juga. Oh enggak. Sih. Oh, Tapi berarti semua materinya tuh memang dapat dari ya. itu dapat. Oh iya. Oh berarti di situ bedanya. Kalau misalnya aku 3 tahun itu semua kita pelajarin, tapi di akhir tahun itu dibagi dikhususin lagi. Cuma nanti pas kerja ya tetap aja gelarnya SKM gitu kan. Berarti fisioterapi adalah kalau misalnya nanti kamu kerja, kamu cari aja yang misalnya kamu lebih suka di bagian mana gitu kan? Yes, cari kerjanya sih, ya. Kayak gitu berarti kan ya. Oke. Ada sih beberapa kalau fisio tuh ada beberapa asosiasinya. Asosiasi. Aku sih sebenarnya nggak berhak ngomong ini ya. Tapi ada memang beberapa asosiasinya gitu. Jadi dibagi yang 10 yang tertarik ke situ, lebih ke peminatan dulu. Mungkin nanti ke depannya akan jadi mengkhususkan diri masing-masing bidang gitu. Oh iya, mungkin nanti ya ke depannya. Oke. Berarti sekarang Dika lebih ke neuro. Ya, lebih concernnya ke neuro. Pengennya ke situ. Ya, gitu. Tapi kan udah menuju ke sana. Sedang berjalan. Syukurlah, disyukuri. Aku pengen nanya nih tentang fisioterapi. Banyak di masyarakat fisioterapi dibilang layaknya. Wah, ya. Aku pengen dengar pendapatnya layaknya tukang pijat. Oke. Bagaimana pendapat Dika tentang itu? Bisa dijelasin mungkin apa bedanya? Kenapa sih orang-orang tuh selalu berpikir kalau ke fisioterapi itu seperti pijat gitu loh? Di sini ya. Kalau fisio kan emang awalnya itu kalau sejarahnya emang dari situ kayak berangkatnya dari situ, ada situ berangkat memang dari situ. Tapi seiring waktu kan teknologi berkembang, keilmuan juga berkembang, pasti ada perubahan dong. Ada perubahan. Nggak memungkiri kalau misalkan pijat itu memang masih ada di fisio. Gitu. Cuma mungkin itu bukan fisio lagi yang ambil, tapi lebih ke emang orang yang khusus buat massage gitu. Jadi kita kayak ngasih reference ke mereka, kasih rujukan ke mereka untuk ngelakuin di sini nih, di sini. Tapi fisio kalau aku lihat sekarang sih yang muda-muda lebih interest untuk lakuin pemeriksaan ya. Jadi ngecek dulu pasiennya, intervensinya itu lebih banyak. Kalau sekarang kita lihat lebih ke latihan sih lebih banyak. Latihan ya, analisa lebih banyak gitu sih. Oke. Kalau yang dulu mungkin ya, tapi bukan berarti itu maksud salah gitu, enggak sih, enggak gitu juga. Memang berangkatnya awalnya dari situ. Cuma seiring waktu berkembang, ya udah jadi yang sekarang. Jadi datang fisio kita maksudnya diwawancara, dicek itu, terus nanti baru dibilang keluhannya apa, baru ditangani.
iya. Nggak yang ujuk-ujuk datang langsung yang ini sakit nih langsung diurut gitu. Gitu iya. Kalau itu gitu. Kalau yang kayak gitu baru tukang pijat namanya. Ya mungkin sekarang dibagi aja. Oh iya, oke. Terus terkadang gini juga kan pasien itu, kalau tadi kan lebih ke latihan-latihan. Biasanya dulu aku sebelum operasi itu aku ke fisioterapi, dikasih gerakan, terus rutin lah gerakan ini di rumah gitu. Ya kan, lakuin gerakan ini di rumah. Tapi kebanyakan pasien itu seperti pengen datang ke fisioterapi dan melakukan terapi itu saat bersama fisioterapi. Oh ya sih. Iya kan? Jadi kayak dikasih apa sih namanya? Ini gerakannya yang harus dilakukan rutin di rumah. Programnya. Programnya. Kadang mereka tuh malas dengan hal itu, dan yang kedua seperti merasa kayak ngapain dong aku di sini, ngapain dong aku di rumah ngelakuin gerakan ini sendiri gitu loh. Jadi pengen kayak seperti biasalah dari zaman dahulu, kayak kalau ke dokter harus dapat obat dan harus segini kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya mereka setelah datang dari fisioterapi kan harusnya sudah tahu nih gerakan yang rutin dilakukan. Kan misalnya berapa kali ke fisioterapi, yang penting rutin dilakukan di rumah. Tapi terkadang pasien ini tuh tidak setuju dengan hal itu gitu loh. Gimana tuh? Makanya dia tuh lebih sering kayak ke tukang pijat, sekali pijat kelar gitu. Misalnya kan kayak gitu. Sedangkan fisioterapi dikasih latihan nih, rutin nih, kamu harus lakuin ini nih. Gimana tuh menanggapi hal itu? Nggak bisa yang start datang itu terus latihan tuh, nggak juga Kak. Kita kan bisa dibilang berkomunikasinya sama manusia ya. Jadi ada faktor-faktor lain, nggak cuma yang evidence kayak kita pakai latihan ini ternyata lebih baik daripada ini. Cuma kan kita harus komunikasi juga sama pasien. Kalau misalkan memang dengan pijat yang diberikan itu mengurangi nyerinya dia, ya udah sih. Itu kan opsinya dari pasien. Tapi kan sebelum itu kita udah kasih tahu bahwa plan kita untuk fisio itu misalkan ada riset dari A sampai Z ya, dari A sampai Z gitu. Kita udah bilang itu, tapi kan kesepakatannya kita buat berdua. Aku lebih nyamannya pakai ini nih, aku lebih nyamannya pakai ini. Tapi goalnya kan tetap apa yang ingin kita capai bareng-bareng gitu. Nggak yang maksudnya gitu. Kalau misalkan ada fisio juga yang pakai alat, ada fisio juga yang pakai latihan, ada fisio yang pakai manual kayak gitu kan banyak. Oh iya. Sekarang memang kan tergantung kasusnya berarti ya. Karena kan terkadang kalau orang datang ke fisio itu, kalau misalnya kan ada beberapa alat nih. Orang tuh seperti tidak puas kalau alatnya itu tidak dipakai gitu loh. Oh iya. Oh berarti harus disentuh gitu ya? Iya kayak gitu modelnya pasien itu loh, pasien itu cenderung merasa kayak kalau misalnya datang ke fisioterapi terus dikasih gerakan, itu tuh kayak mereka tuh kepuasannya tuh beda dengan kalau misalnya dikasih misalnya cuma sekadar sinar yang infrared kayak gitu. Beda kepuasannya pasien gitu loh. Kalau masalah itu sih pinter-pinter visionya ya. Kalau masalah itu, kalau menurutku nggak ada mutlak yang benar-benar salah banget gitu atau benar itu enggak sih. Tapi lebih ke yang misalkan nih ada kasus A gitu. Emang dengan misalkan dengan pakai jam itu sebenarnya dia nggak akan membaik. Tapi dari dia sendiri dengan pakai jam itu dia merasa percaya diri untuk melakukan sesuatu dan merasa lebih baik. Ya udah kasih aja pakai jam. Iya. Tapi kan program yang lain nggak bakal dihilangin. Dia tetap akan pakai jam sesuai apa yang dia minta. Tapi di sela-sela itu fisio kan tetap akan menjalankan apa yang seharusnya. Iya. Jadi ya udah dari psikologisnya dia udah dapet, ya udah tinggal lanjutin aja. Maksudnya kalau dia emang puasnya di situ ya udah nggak apa-apa. Gitu. Benar-benar. Berarti memang fisioterapi harus juga mengerti tentang psikologis pasien ya. Kita ada pelajaran psikologi. Ada. Cuma tidak mendalami. Kan ada bidangnya sendiri. Iya benar sih, karena kan kalau psikologis tuh kayak modelnya kayak kepercayaan juga gitu kan. Kalau misalnya dia tuh sudah terus kenyamanan juga. Kalau misalnya udah nggak nyaman, kayaknya program apapun sepertinya tidak akan jalan kan. Apalagi skoliosis kan tulang belakang. Tidak semua cewek dengan skoliosis itu nyaman dengan anggaplah fisioterapinya cowok gitu. Kan nggak semua. Kecuali memang kalau cowoknya itu bisa memposisikan profesional sama
personal ya mungkin mereka akan nyaman. Ya cewek bisa ngerasain itulah Kak. Iya benar. Soalnya gini, kayak banyak juga kan teman-teman aku kan yang punya skoliosis kan rata-rata kan cewek kan. Jadi kadang banyak juga yang di grup bilang kayak nggak nyaman gitu loh, mau dokter ortopedi, fisioterapi, cowok gitu merasa nggak nyaman gitu. Apalagi kalau misalnya dokter ortopedi kan mau periksa fisik gitu. Jadi mereka tuh merasa tidak nyaman gitu. Jadi di situ sih aku agak susah juga kayak memberikan masukan ke teman-teman yang lain kan, karena kalau menurut aku ya setiap petugas kesehatan ya mungkin ada sih juga ya nggak tahu sih juga itu, tapi aku percaya setiap petugas kesehatan yang memeriksa kita ya memang ini layaknya dia adalah petugas dan aku adalah pasien gitu. Jadi mau yang kayak gimana, kalau misalnya memang dia perlu periksa fisik yang aku harus nggak pakai baju biasanya kan gitu kan. Nggak pakai baju ya udah gitu. Aku tuh nggak akan curiga apapun gitu loh, karena itu juga apalagi udah di rumah sakit. Kalau misalnya gimana aku tuh sudah punya pegangan gitu loh, ini rumah sakit, kalau misalnya dia ada kenapa-napa aku juga bisa laporin dong gitu kan. Gitu. Beda dengan yang kayak misalnya aku manggil nih ke sini gitu kan, beda kasusnya gitu. Di klinik gitu kan aku di klinik enggak juga Kak. Kenapa? Enggak maksudnya profesional. Profesional. Maksudku di klinik gitu kan dia tuh sudah punya izin gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga aku bisa menuntut gitu loh. Jadi enggak, kalau menurut aku ya klinik, rumah sakit itu tidak akan semena-mena gitulah menurut aku. Jadi aku akan percaya sama tenaga medis yang aku kesana karena aku percaya gitu loh. Jadi itu sih intinya gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang kayak ragu gitu. Aku bingungnya apa karena aku memang latar belakangnya juga di dunia kesehatan atau gimana, itu juga aku nggak ngerti ya. Jadi kayak ya udahlah kan mereka petugas medis gitu. Kalau misalnya kita tidak diperiksa secara total full gitu kan, jadinya kita juga yang agak susah. Kalau aku pribadi sih udah, kalau misalkan maksudnya ya aku nggak munafik juga, aku cowok ya suka cewek juga kan ya. Ngeliat cewek cantik ya biasa aja gitu. Syukurlah suka cewek. Ya maksudnya ya wajar lah gitu. Cuma kalau memang pada saat lagi pakai baju visio gitu, ya udah kayak yang hambar aja. Iya kan? Ngeliat itu ya udah sih. Maksudnya ngeliat itu kan dalam frekuensi yang sering gitu loh. Iya benar. Sering nggak jadi yang udah sih gitu. Iya. Tapi beda halnya kalau misalkan gitu. Bajunya udah dilepas, kita di luar nih. Ya baju visinya maksudnya udah dilepas gitu. Visinya udah dilepas. Ya udah kan karena udah beda konteksnya gitu. Kamu bukan sebagai fisioterapi dan bertemu pasien gitu. Sedangkan misalnya kalau udah di luar itu kamu udah ngelihat cewek ya bukan pasienmu kan. Jadi kan udah beda orientasinya gitu. Jadi nggak usah takut lah. Ya jadi nggak usah harus takut. Percaya diri lah. Dan percaya aja pada tenaga medis. Iya benar gitu. Biar maksudnya kita tuh diperiksanya tuh juga lengkap gitu loh. Kadang kan takut gitu. Itu juga sih yang menyebabkan ini ya, sih namanya, tumpang tindih gitu loh antara tenaga medis dengan pasien gitu. Karena aku ada di grup pasien gitu. Jadi kan tau lah. Oh gini ya teman-teman ternyata gitu. Kenapa kok aku aja sih yang ngerasa santai gitu jadinya. Gitu. Dulu ada kok gitu juga. Maksudnya ada pasien skoliosis juga kan, cewek. Aku tuh sampai yang kayak di praktek Denpasar ini kan ngobrol nih sama pasien. Kebetulan keluar itu obrolan kita tuh kayak tembus gitu loh Kak. Tembus. Akhirnya dari satu ruangan itu keluar itu kan kedengeran suaranya. Jadi inisiatifnya tuh sampai buat yang peredam itu dipraktekkan di Denpasar. Jadi aku pasangin busa-busa gitu supaya yang kedengeran di luar ruangan praktek, ruangan itu tuh kita itu cuma kayak omongan yang sepintas gitu aja, tapi nggak jelas kedengeran. Itu salah satu cara kita untuk meyakinkan pasien bahwa apa yang diceritakan, apapun yang diceritakan pasien itu kita jamin bahwa itu bakal kita aja yang tahu. Jadi kita misalnya aku ngobrol sama pasien, ya udah aku aja yang tahu masalah pasiennya. Salah satu cara aku di praktek dan di Denpasar buat maksudnya buat nyaman pasien lah. Jadi lebih ke
ya kamu private, kalau mau cerita ya cerita aja udah. Iya benar-benar itu penting banget juga ya. Kayaknya semua praktek gitu juga sih Kak. Rumah sakit pun pasti gitu. Iya. Jadi ruang konsulnya itu memang benar-benar di set untuk buat pasien itu benar-benar confident dan mereka mau cerita. Iya sih. Itu lebih emang benar-benar bikin kita nyaman jadinya ya datang ke tempat itu konsul segala macam. Karena tidak banyak petugas medis yang kayak mau menerima curhatannya pasien. Karena kayak Dika nih kan fisioterapi. Sebenarnya kan profesinya ya tidak mendengarkan curhatan orang kan. Iya kan? Cuman kita sebagai pasien kalau merasa nyaman dan aman, terus percaya dengan tindakannya Dika untuk mengobati, untuk menterapi kita gitu, otomatis kita pasti akan menceritakan gitu loh beberapa hal kan. Itu. Nah terkadang biasanya udah di saat kayak gitu kalau yang petugas medisnya yang tidak bisa menampung, malah jadinya pasien akan kepercayaannya akan hilang. Gitu. Banyak tuh yang kayak gitu karena orang yang sakit, orang yang punya kelainan kayak kelainan tulang belakang itu secara psikologis cenderung lebih kayak down gitu lah. Jadi dia tuh kayak pengen nggak percaya diri. Jadi dia tuh kayak pengen aku harus cerita ke siapa nih gitu, dan lebih sensitif lah ya gitu. Jadi kayak sudah nyaman dengan fisioterapinya, otomatis dia akan bercerita gitulah otomatis gitu ke sana gitu. Karena tidak mungkin lah semua yang punya skoliosis kayaknya sengaja mencari psikolog untuk mendengarkan curhatnya gitu. Pasti udah blank gitu loh, apalagi yang baru-baru tahu dia tuh pasti udah blank. Betul. Pasti dia ke dokter terus nggak tahu kayak gimana, terus langsung dia fisioterapi pasti down banget gitu. Aku ada pengalaman, ada salah satu pasien bisa dibilang punya keterbatasan kayak atau sesuatu yang spesial di tubuhnya dia. Terus suatu hari tuh ke tempat musik gitu, pengen beli alat gitu. Ya sebenarnya semua orang tahu bahwa ada keterbatasan. Nggak perlu ditanya juga apakah dia bisa atau tidak bermain gitu kan. Karena kan kita nggak mengarah ke sana, tapi kita mengarah kepada ya dia pengen main ya udah sih. Dia pengen beli ya udah, kasih aja. Jadi sebenarnya agak nggak enak juga kalau misalkan dengan kondisi begitu, anggap aja kita ya, misalnya aku nggak bagus gitu loh kondisinya, datang ke tempat terus yang kasir tuh bilang yang emang bisa gitu. Ya tahu nggak bisa, but I want. Gitu sih. Itu aja, maksudnya penghargaan terhadap kondisi yang seperti itu yang mungkin harus ditingkatin. Soalnya aku juga dulu kan sempat di yayasan berkebutuhan khusus dari 2013 kalau nggak salah. Itu ngeliat mereka tuh kayak yang ya oke, mereka terbatas gitu, cuma kan enggak itu juga kalau kita ngajak sejauh itu gitu. Ya mereka nggak pengen juga kayak gitu kan. Iya benar. Nggak ada yang pengen. Iya, aku juga nggak pengen skoliosis. Iya. Kok aku jadi gitu? Aku juga nggak pengen. Iya benar. Iya. Penghargaan. Oke, siap. Yang di Bali datang ke Dika aja, dia siap menerima curhatan lah. Jangan curhat lah. Curhat itu lebih berat kan? Iya benar. Dia lemparin beban ke kita. Udah. Berarti lebih berat pekerjaan psikolog. Iya, psikolog kan memang berat. Iya, nanti aku ajak psikolog juga ke sini. Aku mau cerita. Oke. Terus sekarang kita lebih concern ke apa nih? Skoliosis. Oke. Sejauh ini menurut Dika skoliosis itu apa? Skoliosis itu tulang yang bengkok ke samping. Itu aja. Serius? Enggak, kalau aku bilang bahasa gitu tuh kan ya maksudnya ya oke lah. Jadi tulang belakang itu dia pembentukannya, pertumbuhannya itu tidak seperti pada umumnya. Itu ciri-cirinya kayak dia kayak bengkok gitu ke samping. Itu kalau skoliosis. Jadi orang mungkin bisa ngelihat itu dari
punggungnya yang kanan lebih tinggi lah, atau yang kiri lebih tinggi, atau bahunya lebih tinggi gitu. Cuma kan nanti untuk treatmentnya itu beda lagi, pemeriksaannya beda lagi. Tapi skoliosis itu yang tulang belakang itu tidak tumbuh seperti pada umumnya, dan cenderung menyamping ke samping ya. Kayak S atau kayak C. Itu kalau skoliosis. Kalau tipenya skoliosis itu banyak juga, ada kongenital, ada idiopatik. Apa tuh? Ada neuromuskuler. Kalau kongenital tuh kayak udah lahir udah bengkok gitu aja. Nggak tahu ya penyebabnya gitu. Enggak. Kayak kalau aku sih taunya itu idiopatik. Itu kongenital. Idiopatik itu yang tiba-tiba kakak waktu masih muda tiba-tiba bengkok. Kongenital tuh lahir udah gitu. Oh, berarti udah dari lahir kayak udah ditauin kalau dia tuh bengkok. Nah, kayak CP atau spina bifida itu biasa ada kemungkinan bengkok. Gitu. Oke. Berarti dia memang dari bayi sudah terdeteksi nih kalau dia tuh. Oh gitu. Terus lanjut. Kalau idiopatik itu misalnya kayak kakak nih, yang mungkin sebelum menstruasi itu udah kelihatan bengkoknya. Terus kita ngecek itu, kok miring sebelah, kanan atau kiri, itu idiopatik. Kita juga nggak tahu sih penyebabnya apa. Tapi beberapa memang bilang ada karena hormon lah, apa segala macam. Cuma kan gitu. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi belum tahu juga penyebabnya. Oh gitu. Berarti kenapa aku dibilang skoliosis aku adalah idiopatik, karena tidak diketahui penyebabnya, dan kita juga nggak tahu kalau ini dari baru lahir atau enggak gitu kan ya? Iya. Gitu. Lanjut lagi. Sama tipenya neuromuskuler. Sorry tadi neuromuskuler itu aku bilang spina bifida ya. Spina bifida berarti maksudnya ke neuromuskuler. Ada gangguan saraf. Oh gitu. Berawal dari gangguan saraf. Kelainan sarafnya. Oh, makanya dia jadi mereng gitu ya? Karena pertumbuhannya nggak bagus. Oh, pertumbuhannya nggak bagus ya. Kalau skoliosis itu kayak apa ya? Kayak pohon. Jadi kalau kita kan di SD itu SD apa SMA ya, disuruh tanam biji itu, kan dia tumbuh tuh. Kalau dia masih muda, bijinya itu kalau udah tumbuh, dia kan cari matahari. Nah, kalau skoliosis itu stimulusnya ini jadi mataharinya. Kalau skoliosis. Nah, kalau kakak mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Misalkan aktivitas atau pekerjaan dan yang lainnya. Gitu. Jadi stimulusnya ini ada beberapa faktor kayak yang tadi kita bilang, dan ada beberapa yang memang kita nggak tahu stimulusnya itu datangnya dari mana sampai pertumbuhannya itu bengkok. Kalau pohon kan awalnya dia akan bengkok untuk cari matahari. Gitu. Sampai dia benar-benar tua ya pohon itu bakal lurus. Itu paling yang bengkok cuma cabang-cabangnya aja kan. Umumnya kayak gitu. Nah itu kenapa kalau misalkan di usia muda itu, kalau misalkan sebelum menstruasi ada yang rekomen penggunaan brace. Jadi kayak yang kita udah taruh mataharinya di atas aja. Gitu. Jadi stimulusnya tuh biar dia naik aja. Nah kita nggak kasih cahaya di kanan kiri depan belakang tuh, nggak kasih cahaya. Cahaya cuma di atas. Jadi dia tumbuhnya lurus aja. Gitu. Kayak gitulah kasarnya. Oh ya, mantap. Semoga bisa. Keren. Oh iya bener ya. Oh gitu. Oke. Kalau orang semua teman-teman kita paling ya di SD diajarin lah kapas terus taruh biji kan. Dan mereka ngelihat kalau ditaruh di sini, oh dia bengkoknya ke sini. Kan dia cari matahari. Cuma mataharinya nih kita nggak tahu. Aku tuh nggak pernah ngebayangin tentang pohon itu loh. Setelah Dika menjelaskan tuh aku jadi bener-bener paham jadinya. Nanti di blog itu doang. Iya benar. Soalnya dulu tuh kayak penyebabnya kalau misalnya kita nggak tahu ya palingnya aktivitas kayak betul. Gitu. Tapi, wih mantap sekali Dika. Ya gitu lah Kak. Semoga membantu Kak. Semoga membantu. Aku yang senang dapat penjelasan kayak gitu. Mantap sekali, mantap. Ininya otaknya nih stimulus. Gitu? Enggak sih, otak sih enggak stimulus. Stimulus tuh kayak apa ya? Stimulus tuh kayak misalkan kakak kan skoliosis, mungkin sempat latihan kayak. Jadi itu salah satu stimulusnya. Jadi merangsang otot itu untuk seperti apa yang kita mau. Nah, kita mau itu dasarnya kan dari tulang belakang yang normal, acuannya gitu. Kita belum bicara yang apakah dia bisa sampai di tulang normal atau enggak ya kayak. Tapi lebih kepada stimulusnya itu aja.
Jadi kita kasih stimulusnya itu dari proses latihan itu. Okay. Misalnya kayak panggulnya kakak tinggi sebelah nih, yang kanan atau yang kiri. Misalkan yang kanannya tinggi sebelah, ya udah kasih bantal aja di kiri. Jadi kita kasih satu stimulus di mana otot itu akan aktif sisi satunya untuk mencari kesetimbangan yang sama. Benar-benar. Gitu. That's why kalau orang skoliosis itu tidak akan bisa kalau misalnya datang ke fisioterapi akan udah normal. Sekali datang. Nggak bakalan bisa. Jadi memang harus kita yang benar-benar rutin untuk gini apa sih namanya stimulusnya. Betul. Benar. Ya orang bisa ngitung 1 kali 1 kan dari TK kan. Iya benar. Sampai sekarang. Iya benar. Kita memang harus latih ototnya itu. Jadi nggak boleh malas. Nggak boleh malas. Harus latihan. Harus rajin ke fisio. Harus rajin ke fisio juga ya. Iya rajin. Ya. Rajin datang ke fisio juga. Rajin latihan di rumah. Yes. Gitu. Nah, kan ini udah nih ada seorang pasien skoliosis. Ya. Biasanya orang skoliosis itu akan periksa kan ke dokter ortopedi dulu. Iya, betul. Ada kayak apa sih yang untuk diagnosanya itu kalau misalnya 0 sampai 20 derajat penanganannya begini, 20 sampai 40 derajat penanganannya brace, terus di atas 40 derajat penanganannya adalah operasi. Ya, opsional. Dari fisioterapi ada nggak kayak penanganan yang sedikit berbeda dibandingkan itu gitu? Apakah kayak gitu juga dan fisioterapi membantu proses dalam rehabilitasi itu? Kalau tadi kan udah dibandingin berapa derajat itu kayak yang derajat ringan, derajat berat, derajat ringan, derajat sedang, derajat berat kayak gitulah biar lebih gampang ya. Kalau ringan itu kalau misalkan terdeteksinya sebelum menstruasi kan kemungkinan ada perburukan bengkoknya, ada perburukan. Nah kalau itu sebagian yang aku tahu sih ya, itu bakal disarankan untuk pakai brace terus lakuin latihan. Jadi untuk menjaga supaya nggak terjadi perburukan bengkok gitu. Tapi kalau misalkan setelah menstruasi, setelah menstruasi itu kan kemungkinan pertumbuhannya lebih buruk itu kan jadi menurun dia. Nah kalau di situ biasanya nanti akan diobservasi dulu juga, bisa diobservasi terus disarankan brace kalau misalkan derajatnya masih kecil tuh mungkin di kategori 20 ya, 20 derajat gitu. Kalau misalkan setelah itu ya kalau pakai brace memang nggak ada perkembangannya, terus pakai di combine sama fisio juga nggak ada perkembangan, mungkin akan dikasih saran untuk operasi. Nah tapi kalau operasi itu kan kembali ke pasien, apakah pasien setuju atau tidak melakukan proses operasi. Kalau setuju ya dioperasi, tapi kalau tidak setuju opsinya apa? Opsinya ya tetap lanjut pakai brace dan fisio gitu. Oh gitu. Tapi sejauh ini sih yang kita lihat kalau misalkan kurvanya itu masih kecil, dia lanjut fisio. Ada juga yang yoga, yang memang yoga yang concern memang ke skoliosis, itu ya bisa juga bantu untuk memperkecil derajatnya. Selama tidak ada terjadi keluhan kayak misalkan gangguan jantung atau paru gitu. Ya selama itu tidak terjadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu muncul ya memang harus minta saran dari dokter ortopedi dan yang lain. Oh iya. Kalau fisio sih spesifiknya enggak sih Kak, hampir sama sih sama yang tadi Kakak bilang itu kan, hampir sama dia kayak gitu untuk klasifikasinya. Oh iya ya. Ada research juga, ada kop gitu ya, sudut kopnya diukur gitu. Ada research. Kita kan dilihat apakah di tulang panggulnya itu sudah matang atau belum gitu. Kan kalau belum kemungkinan udah lebih buruk. Kalau udah matang ada peningkatan derajat juga. Kadang ada yang per tahun itu 1 cm. Tapi kita nggak bisa tolak ukurnya 1 cm karena ternyata ada juga yang dalam 1 tahun malah 5 cm gitu. Beda-beda, jadi lebih ke personal sih kayaknya. Kasusnya. Konsulnya itu emang harus personal, jangan dibandingin sama
aku skoliosis, si B skoliosis, terus udah kita sama. Enggak sih. Oh iya. Satu-satu ya A ya A, B ya B. Konsulnya satu-satu. Yang bikin sama adalah sama-sama skoliosis. Sama-sama skoliosis. Betul sekali. Paling cuma memberikan semangat gitu, saling berikan semangat support, gitu sih, betul. Support. Jadi ya nggak bisa sama banget gitu, penanganannya nggak bisa yang 100% sama ya, paling ya berapa persen sih sama gitu kan. Gitu. Berarti pada saat ada nih pasien yang akan operasi gitu, fisioterapi kan akan memberikan penanganan sebelum dan setelah operasi. Berarti sebelumnya itu pun setiap masing-masing yang memiliki skoliosis juga beda-beda dong ininya, penanganannya, kayak terapinya, gerakannya. Dulu karena dulu sebelum aku operasi dikasih beberapa gerakan gitu loh. Berarti itu pun juga beda dong. Detailnya iya. Oh, detailnya. Tapi secara umum mungkin ada beberapa yang kayak di YouTube, kayak di buku gitu kan. Ya kita nggak bisa ngelihat 100% kayak di YouTube sama di buku. Karena kan mereka pun itu share-nya tuh untuk edukasi tujuannya. Tapi untuk personal sendiri ya harus cek dulu. Cek ke visio, terus nanti visio buatin program latihannya itu sesuai dengan derajatnya. Misal ada yang C, ada yang S. Oh iya. Oke, berarti yang ada di video-videoku guys itu adalah yang umum dan nggak bisa semuanya sama kayak gitu juga gitu. Karena itu, tapi aku udah cantumin sih, itu adalah gerakan-gerakan yang dikasih oleh fisioterapi selama aku di rumah sakit. Jadi tentunya adalah itu yang memang cocok dengan kondisi aku kan. Iya, betul. Ya, gitu guys. Nah, abis ini kita bakalan kasih juga beberapa gerakan kok dari Dika, cuman ya memang secara umum gitu ya Dika ya. Gitu. Terus oke, sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan teman-teman. Kemarin kan sudah open Q&A di Instagram, ada beberapa yang tanya. Ini kita ambil beberapa aja karena ada yang kurang jelas ya, nggak paham sama pertanyaannya gitu. Ini yang pertama, Kak mau tanya, saya penderita skoliosis juga, udah operasi tapi nggak dianjurin pakai brace setelah operasi, itu kenapa ya? Setelah operasi? Nah, biasanya kan setelah operasi kita tuh pakai brace dulu kan untuk membantu. Nah ini nggak dianjurin katanya pakai brace, kenapa? Itu operasi skoliosisnya di level mana? Oh, berarti pakai level gitu. Ya kalau misalkan kayak kakak semua itu kan harus ditopang ya. Ditopang supaya nggak terjadi perburukan dari hasil operasi. Ya itu jawabannya guys, kemungkinan itu. Jadi harus tahu dulu operasinya itu. Operasinya itu kayak gimana? Kalau operasi aja kan terlalu gini. Soalnya ada juga yang dari depan operasinya, ada yang dari belakang. Oh gitu? Oh iya, aku pernah dengar. Ya, ada yang dari depan, dari belakang. Iya, aku pernah dengar tuh. Ya itu lebih mudah sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah yoga bagus untuk skoliosis? Bagus kok Kak. Soalnya kan yoga juga ngelatih fleksibilitas, ada proses tubuh itu dibuat lebih panjang ya, tulang belakang tuh lebih terulur kayak gitu. Nah, itu boleh. Cuma kan memang lebih kepada instruktur yoga yang memang advance di situ, di bidang yang skoliosis gitu. Karena kalau operasi pun boleh yoga nggak sih? Boleh aja, tapi kan tidak semua gerakan yoga itu bisa dipakai. Iya benar. Berarti memang harus yoga ya, memang yoga for scoliosis ya? Iya. Kalau pilates? Pilates boleh. Tapi tetap yang memang harus yang khusus untuk skoliosis gitu. Karena kan biasanya kan kayak yoga, pilates itu kan banyak yang secara umum gitu di. Aku sebelum operasi tuh aku sering ikut yoga, pilates gitu di Selfit. Jadi kayak apa ya? Beberapa gerakan yang mungkin aku tidak bisa lakukan ya aku nggak lakuin. Gitu aja sih jadinya pembatasannya gitu. Waktu itu. Cuman semakin aku periksa, jadinya aku malah semakin takut jadinya ikut yoga yang untuk umum, karena kan biasanya yoga yang untuk umum tuh kan seimbang ya, gerakan kanan berapa, gerakan kiri berapa, sedangkan tubuh kita udah nggak seimbang, yang harusnya mungkin gerakan ke kanannya harusnya lebih banyak gitu dibandingkan gerakan misalnya gitu, secara pakai logika gitu ya. Jadinya setelah aku tahu, jadinya aku udah nggak pernah ikut yoga lagi. Karena
waktu itu aku bisa ikutin semua gerakannya gitu, cuman aku mikir loh ini kan kondisi badan aku kan nggak seimbang gitu. Memang sih aku nggak ngerti ya kondisi skoliosis aku kan S. Di atas 70, di bawah 70. Kan? Jadi seperti seimbang dia loh. Lengkungannya itu seimbang, dia 70 gitu. Aku merasa waktu itu ya udahlah juga imbang. Iya, juga seimbang kan. Orang waktu itu juga pundakku sama sekali nggak ada yang tinggi sebelah. Pinggulku juga bungkuk kelihatan jelas. Nah, pokoknya pada saat biasa aja kayak gini tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi aku merasa ya badanku seimbang ini gitu. Gitu. Tapi tetap aja kan kalau gerakan yoga itu banyak yang benar-benar narik kaki lah atau apa-apa kan. Tetap aja jadinya kan tubuh bagian atas dan bagian bawahku harus beda perlakuan dong kanan kirinya ya kan, karena kelengkungannya beda. Bener nggak? Bener ternyata. Jadi setelah itu aku udah nggak pernah sih yoga sama pilates. Gitu. Boleh kok Kak, maksudnya kayak nge-gym itu kayak kita nggak ngebayangin nge-gym yang 150 kilo gitu ya ngangkat itu, enggak juga. Nge-gym itu kan ada kayak yang treadmill juga ada, bisa latihan dengan treadmill. Nge-gym dengan beban yang ringan boleh, kan di gym juga. Iya, aku nge-gym juga. Maksudnya nggak yang masalah juga, yang penting kita tahu batasannya kita, itu aja sih. Udah gitu aja berarti. Ada pendampingnya. Ya, jadi berarti lebih baik dong kalau misalnya kita nge-gym ngajak personal trainer. Iya. Karena kalau misalnya kita ngajak personal trainer kan kita kasih tahu loh ini kondisi badan kita nih gini. Jadi personal trainer juga pasti akan memberikan gerakan yang sesuai tentang itu. Betul. Apa. Bagus kok. Setelah operasi skoliosis tidurnya gimana ya? Secara kan bekas jahitannya pasti sakit Kak. Gimana tidurnya? Kakak waktu operasi itu dikasih obat nggak? Obat anti nyeri? Dikasih. Bisa tidur? Bisa, cuman waktu itu apa ya? Kan udah kerasa banget nyerinya setelah bangun itu. Nggak dikasih tambahan lagi, disuruh tahan. Iya. Nggak apa-apa. Kalau selama kita bisa tahan, tapi kalau nggak kan bisa dikonsul ke dokternya bahwa kita nggak tahan. Ada kemungkinan dikasih untuk anti nyeri. Gitu. Tapi kalau masih kita tahan ya nggak apa-apa, tahan aja. Tapi mungkin memang di awal setelah operasi kita mau dari posisi tidur ke duduk itu memang nggak seperti biasanya orang yang tiba-tiba bangun langsung duduk ya udah gitu. Enggak, tapi lebih ke lock roll gitu loh. Jadi barengan. Iya. Rollingnya barengan terus baru duduk gitu. Itu yang di awal. Ya berarti bekas jahitan ya gimana? Ya, kalau aku sih dulu baru bangun operasi, aku tidak merasakan bekas jahitannya. Aku hanya merasakan sakit yang ada di dalam bekas jahitan. Sakit banget. Banget. Aduh, selama ini aku nge-gym, aku MB, sakit badan, remuk semua itu tidak. Kenapa? Setelah dioperasi? Enggak sebelum. Masing kan? Enggak, sebelum operasi. Sebelum. Kan aku 2 tahun lalu operasinya, 2018. Jadi badan remuk, capek, ikut MB, event juga IO, remuk, capek. Itu tidak sebanding dengan sakit yang dirasakan setelah operasi. Oke. Itu tidak ada apa-apanya. Emang pejuang skoliosis itu mantap lah. Mantap. Sakit banget pokoknya. Aduh, itu kita nggak akan pernah ngerasain namanya sakit jahitan. Udah sakit. Sakit hati. Kebal aku sama sakit hati. Sakitnya tulang di dalam itu yang diisi skru itu benar-benar. Terasa sebenarnya. Terasa skrunya. Nggak terasa, cuman ya sakit. Sakitnya beda gitu daripada sakit yang lain. Ngilu enggak, pokoknya beda sakitnya. Ya nggak bisa dideskripsikan lah pokoknya. Itu tuh benar-benar sakit banget lah, benar-benar yang sampai badan lemes tuh nggak bisa ngapa-ngapain, tangan tuh tak berdaya banget. Aku sebelumnya yang harus kesana sini nggak pernah diem, terus harus diem. Aku menikmati banget di rumah sakit itu. Iya, nikmati banget. Soalnya kalau di operasi itu kan biasanya dijelasin kan, sebelum itu dijelasin juga nanti setelah operasi itu apa yang bakal terjadi itu kan kemungkinannya dijelasin sama dokter. Kita
yang dapat operasinya ya mesti siap dengan itu semua, termasuk yang tadi rasa sakit bekas jaritan gitu. Kalau nggak tahan ya dikomunikasikan, mungkin nanti dikasih anti nyeri gitu sama dokternya. Benar. Kalau fisio sih cuma di proses itu kita bantu untuk mempertahankan kayak pernapasan kayak gitu kan. Terus gimana sih caranya dari posisi tidur ke duduk kayak gitu. Dengan kondisi yang pakai brace, terus baru banget selesai operasi. Terus latihannya kayak latihan kakinya dulu gitu. Terus kalian ngecek juga tuh sarafnya bagus nggak? Iya, jadi peran fisio memang di sana ya. Penting banget di situ. Ya. Terus ini Kak, saya udah operasi. Agar titaniumnya kuat dan tidak menambah derajat, ada makanan khusus nggak? Makanan khusus untuk titanium nggak ya? Aku nggak tahu Kak, jujur. Nggak tahu. Kalau ini nutrisi buat titaniumnya atau nutrisi buat dia supaya bisa bertahan? Kalau misalkan kuat tidak menambah derajat. Oh iya. Kalau dari pertanyaannya sih nutrisi untuk titaniumnya kuat dan tidak menambah derajat ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu Kak. Titanium. Saya tidak pernah menangani titanium. Tapi kalau misalnya untuk otot, protein. Itu aja deh. Latihan, ketemu fisionya, atau ketemu misalkan punya personal trainer, ketemu ahli gizi, udah. Ya itu. Karena sebelumnya di video juga aku sempat cerita. Jadi aku pun sebelum operasi dan setelah operasi itu diet protein aku. Jadi ceritanya aku tuh untuk memaksimalkan. Aku kan nggak bisa bantu tuh selama di meja operasi, di ruangan operasi nggak bisa bantu kan maksudnya. Tapi kan ini badan aku gitu loh Dika. Okay. Ya kan. Jadi kan aku nggak bisa tinggal diam gitu loh dengan badan aku. Jadi sebelum itu aku mengusahakan semaksimal mungkin kayak diet lah untuk membantu ototku tuh biar kuat nanti menopang. Maksudnya kan dia tuh pasti akan kaget, otot pasti akan kaget kan karena tiba-tiba ditarik gitu. Ya kan, jadi aku kasih nutrisi ototku supaya dia kuat gitu. Jadi aku kasih dia protein, terus aku latih dia gitu. Terus paru-paruku juga aku latih pernapasan gitu loh dengan renang gitu. Jadi biar badanku tuh, organ-organ dalamku tuh kuat, maksudnya kita bareng-bareng gitu loh nih operasi gitu. Bagus banget ya. Persiapannya keren banget ya. Aku dipuji. Mantap bisa setegar itu. Oh iya dong. Ya siapa yang berjuang untuk diriku sendiri, nggak ada. Bagus. Udah mau operasi gitu. Hai, serius? Kan jatuh jadi. Nggak boleh dibahas. Nggak boleh dibahas. Ya gitu. Jadi jengah sama diri sendiri ya. Aku harus gini sama diri sendiri nih. Harus fight gitu. Ya aku bisa kok sama diriku sendiri tanpa orang lain, tanpa kamu. Terus. Aku minum aja deh. Tapi itu sudah menjadi salah satu ini kok. Gininya orang skoliosis. Hampir bukan hampir semua sih. Beberapa orang kayak gitu. Karena tidak semua orang di luar kita, selain kita bisa menerima keadaan kita gitu. Jadi banyak yang kayak gitu kasusnya. Kalau boleh tahu emang apa sih yang membuat mereka untuk menganggap ini enggak nih kayak gitu misalkan? Ya nggak tahu sih alasannya karena kan kalau mau melahirkan masih bisa. Nah, coba kamu jelaskan kepada para lelaki yang berpikiran sempit seperti itu bagaimana? Mungkin lebih ke beban prosesnya ya untuk menjaga supaya tidak terjadi apa-apa, mungkin itu ya. Mungkin tidak berani bertanggung jawab ya bebannya. Oh gitu. Tidak bertanggung jawab. Iya kan? Ya mungkin sih gitu. Iya kan. Nah sekarang aku balik tanya nih, kalau dari sisi cowok tuh kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan kira-kira? Kalau aku nggak tahu, misalkan aku nggak ada visio kayaknya, aku akan berpikiran mungkin hal yang sama kayaknya. Karena ini bisa, ya maksudnya bisa kasih keturunan nggak sih? Terus mungkin ada yang merasa malu ketika keluar, terus ke meja tuh kelihatan nggak terstruktur gitu loh. Nggak terstruktur. Tapi kalau sekarang tuh kan kayak yang
pelatihan kan udah di mana-mana nih, informasinya udah banyak kan, semua juga bisa akses, termasuk VCU, termasuk personal trainer, termasuk yoga yang memang berhubungan dengan skoliosis, terus apa yang harus dilakuin dengan derajat kecil, itu kan ada informasi semua. Kayaknya dengan itu nggak perlu khawatir banget juga. Selain itu juga kan kalau masalah melahirkan, kita tidak bicara derajat berapa dulu kan, tapi kalau dari skoliosis sendiri bisa melahirkan nggak? Buktinya ada kok yang bisa. Dengan atau tanpa operasi, mereka masih bisa melahirkan. Iya, benar sekali. Tapi memang pertimbangannya nanti ke dokter kandungan. Ya udah gitu. Ya udah, ya mungkin emang ketakutannya memang seperti itu. Cuman kan jawab ya. Ya kan karena aku nanya kan kalau dari segi cowok kayak gimana gitu. Ya kalau dari segi cewek ya jelas sakit hati lah dapat perlakuan kayak gitu kan. Maksudnya aku pun nggak mau kayak gini gitu loh. Di saat posisi kita dapat informasi dan kita didiagnosa seperti ini kan sudah pasti kalau kita punya teman yang mendampingi, orang yang mendampingi dan mensupport kita akan lebih fight gitu loh. Sedangkan kalau di saat seperti itu kita ditinggalkan, jelas akan makin down kan. Iya gitu. Nah, sepertinya ya untuk masalah informasi itu memang sangat sulit mencari informasi tentang skoliosis. Jadi aku benar-benar mengalami waktu tahun 2017 itu kejadian aku didiagnosa lagi, aku ke rumah sakit lagi memeriksakan diri. Belum ada internet ya? Udah dong 2017. Cuman informasinya itu sangat dikit Dika. Jadi aku mencari informasi itu susah banget. Aku nggak ngerti apakah itu juga faktornya. Faktor orang yang jadi takut dengan skoliosis gitu loh. Susah banget mencari informasi dan cari di internet susah, cari di YouTube nggak ada. Jadi yang ada tuh cuma penanganan skoliosis gini-gini. Jadi tidak ada yang dari pasien gitu loh. Pasien ini setelah operasi, pengalaman pasien setelah operasi itu nanti gimana tuh nggak ada. Jadi aku benar-benar yang nyari di YouTube itu adanya cuma orang luar Indonesia. Dan itu jelas gini dong, itu kan karena penanganannya di luar negeri. Bisa saja tenaga medisnya beda, fisioterapinya beda. Jadi itu juga menjadi faktor aku gitu loh. Terus akhirnya ketemu sama pasien di rumah sakit, terus akhirnya ngumpul sama beberapa pasien di grup yang sama-sama skoliosis. Di sanalah baru akhirnya aku kayak menemukan titik terang gitu loh. Oh ini ternyata terus skoliosis se-Indonesia waktu itu kan umurku 26. Aku nyari pasien yang seumuran segitu yang operasi. Itu susah banget karena yang operasi rata-rata di bawah 20 tahun. Gitu. Sedangkan aku waktu itu disarankan tidak operasi karena umurku udah 26. Disarankan tidak operasi. Tapi aku masih penasaran gitu loh. 26 itu derajat berapa sih? 70. Oh, 26 itu udah 70. 26 itu udah 70. Jadi aku 60 derajat itu dari umur 16 tahun 60 derajat. 11 tahun kemudian baru 10-11 tahun kemudian aku baru periksa lagi tuh nambah cuma 10 derajat. Menurut dokternya itu aku nggak disaranin untuk operasi karena selama 10 tahun penambahanku tidak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu progresif katanya. Jadi lebih baik didiemin aja. Tapi aku masih ngerasa aneh gitu loh karena dokter yang pertama saat aku periksa dan mengajak dia nyuruh operasi harus gini, nanti berkaitan dengan jantung lah, paru-paru begini. Terus akhirnya nanya lah kalau misalnya melahirkan gimana. Ya melahirkan bisa, cuma nanti ibunya yang akan lebih sakit gitu. Jadi ceritanya aku nih yang akan lebih sakit gitu. Nah tapi ada risikonya begini. Kan aku berpikir keras di sana gitu loh. Aku mencari informasi bla 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 sampai akhirnya udah lost. Di saat kayak gitu, di saat down kayak gitu lost dianya. Akhirnya aku fight sendiri, terus dapat informasi sampai aku ketemu akhirnya orang yang 27 tahun juga operasi. Terus udah baik dia gitu. Akhirnya memutuskan untuk udah operasi, datang lagi aku ke rumah sakit untuk bilang kalau aku bersedia operasi. Ternyata dokter yang lain nyuruh lebih baik nggak usah operasi. Gitu. Kan wajar lah, beda dokter beda pendapat, wajar gitu berdasarkan pengalaman atau gitu. Aku nggak menyalahkan. Disuruh untuk disarankan untuk tidak operasi, aku penasaran dong. Loh, biar aku tidak kejadian lagi seperti umur 16 tahun.
Padahal 16 tahun aku sudah 16 tahun aku sudah disuruh operasi, tapi karena resikonya yang lumpuh gitu-gitu, jadi keluarga takut gitu loh. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Jadi aku penasaran jangan sampai aku itu tidak melakukan tindakan apapun untuk badan aku dengan informasi yang kurang gitu. Jadinya aku nekat lah aku ke Solo, di tempat yang orang yang memang operasi di umur segitu banyak yang operasi. Ternyata dokternya di sana bilang kalau dia pernah operasi usianya yang lebih dari itu karena bantalan tulangnya sudah mengikis gitu. Oh iya. Pengalamannya seperti itu. Jadi kayak sebelumnya dokternya tidak menyarankan operasi juga di usiaku. Tapi karena beberapa tahun kemudian pasien itu datang lagi dengan kondisi tulang belakangnya, bantalan tulangnya menipis gitu. Semenjak itu usia berapapun skoliosis yang datang dioperasi sama dokternya. Gitu. Makanya aku ya sudah operasi. Nah, gitu. Saraf sih Kak. Kalau yang setahu aku ya, kalau misalkan bantalan itu menipis, kan itu ada celah tuh. Celahnya itu kan bisa menyempit. Kebetulan saraf tuh keluar di situ. Sarafnya keluar dari sana. Kalau nggak ada celah, berarti kan informasi yang ingin dikirim otak dari saraf itu ke otot nggak nyampe. Bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau nggak nyampe berarti kan ototnya nggak bisa gerak. Ya kita mungkin bilangnya lumpuh. Itu risikonya lebih besar. Ya itu dah. Apalagi pada level yang lebih atas ya. Kan bisa ada yang BABK, ada yang kayak gitu. Kalau sarafnya kan. Ya itu dah. Jadi begitulah perjuanganku yang akhirnya aku ke sana. Terus karena saking udah ceritanya sudah umurnya udah segini, jadi aku kayak harus persiapin gitu loh semuanya. Jadi aku persiapin semuanya sendiri yang benar-benar itu hampir selama 6 bulan. Jadi aku sibuk itu aja. Aku nge-gym, aku renang, diet juga. Oh ya, wah. Udah diet juga. Terima kasih, kamsahamnida. Ya begitulah. Jadi itu juga yang memotivasi aku untuk bikin YouTube. Karena waktu itu sama aku benar-benar susah banget mendapatkan informasi tentang skoliosis gitu. Jadi ya udah, jadi aku bikin YouTube untuk biar teman-teman yang kasusnya sama kayak aku nggak kebingungan. Iya. Berangkatnya dari sana. Iya, berangkat dari sana gitu. Ya gitulah. Jadinya semakin kesini aku tuh udah janji kalau bakalan ngasih tahu perkembanganku kan selama 3 bulan, 1 tahun, setelah gitu. Jadi nanti juga aku bakalan ajak bintang tamu juga gitu loh. Gitu, makanya aku itu. Ya, semangat. Thank you. Semangat, welcome. Akhirnya aku bertemu dengan Dika dan membuat video ini. Ya. Gitu, dan kita bisa ketemu gak ya? Iya. Begitulah jalan hidup. Gitu. Jadi apalagi yang perlu dibahas nih tentang skoliosis? Dika ada lagi nggak yang mau dijelasin lagi? Kalau jelasin sih enggak ya. Tapi gambaran umumnya sih kayak gitu kayak. Tapi untuk detailnya bisa langsung ke fisio, bisa langsung ke dokter ortopedi. Itu nanti silakan konsultasi di sana selengkapnya. Ya, karena beda-beda ya. Betul, beda-beda. Cuma kalau misalkan kayak yang tadi itu mungkin poin pentingnya tuh jangan dijudge lagi lah. Gitu. Maksudnya nggak enak sih kalau mereka juga nggak minta kan. Berhentilah judge itu. Dapat porsi yang sama kok. Oksigennya juga sama. Itu sih. Aduh, aku mengingat-ingat itu kesel jadinya. Ada lagi? Ya. Semampunya. Itu aja sih. Ya, kalau menurut aku itu aja sih. Ya, buat teman-teman yang memang harus cari ke fisioterapinya langsung aja untuk yang lebih khusus lagi gitu. Tapi setelah ini kita akan bikin video lagi untuk beberapa gerakan rekomendasi dari Dika untuk secara rekomendasinya maksudnya secara umum ya? Iya, secara umum. Okay, secara umum
menurut yang Dika pelajari. Ya, oke. Gitu. Jadi nanti kita akan take video nanti aku sebagai ininya, pasiennya. Ya, aku pasien. Setelah ini untuk gerakan yang setelah operasi ya, karena aku kan udah 2 tahun setelah operasi nih. Aku udah 2 tahun beres operasi. Gitu. Thank you teman-teman yang udah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat semua. Jangan lupa like. Like jika suka sama video ini, subscribe juga ke channel aku, terus follow juga Instagramnya Dika di mana? Dika_pas. Ya, follow juga ramein Instagramnya. Terus jangan lupa di-share juga ke teman-teman lainnya kalau yang perlu juga tentang informasi ini. Begitu. Komen juga di bawah menurut kalian gimana obrolan kita hari ini. Kalau ada yang masih kurang atau gimana, coba tanyain di kolom komentar, nanti aku bisa sampaikan ke Dika, nanti biar Dika bisa jawab mungkin pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kita berdua kalau banyak yang ngelantur ngomongnya. Namanya juga ngobrol ya kan. Channel ini adalah channel santai. Yes. Gitu, jangan tegang-tegang. Yang penting ya apalagi yang punya skoliosis, jangan tegang menjalani hidup, pokoknya santai aja. Yang penting tetap semangat, tetap berjuang aja untuk hidup. Ingat motoku. Aku malu menyebutkan ada motoku. Kita punya tulang belakang yang berbeda, tapi kita punya kesempatan hidup yang sama. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.